warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelumnya saya mohon maaf, saya minta waktu Bapak sebentar. Oke. Saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak terkait dari permasalahan-permasalahan ataupun kasus-kasus yang pernah Bapak alami di sekolah. Nah, wawancara ini Pak dimaksudkan untuk pemenuhan tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nantinya Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak. Langsung saja ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Oke. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai adanya pilihan yang sama benar, tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga sulit untuk diidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, di mana perlu dilihat dari titik pilihan yang betul. Baik Pak, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Pak. Oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menjalankan pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu dengan guru agar mendapatkan pertimbangan yang memutuskan sebuah permasalahan. Baik, selanjutnya lagi pertanyaan nomor 3 ya Pak. Oke. Langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke. Untuk prosedur yang dilakukan dalam melakukan musyawarah adalah dengan para guru, selanjutnya dirapatkan kembali dengan komite sekolah. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaan yang keempat ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan adalah adanya komunikasi antara guru dengan komite sekolah. Baik. Selanjutnya lagi Pak, pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa itu sendiri dan orang tua siswa. Baik. Selanjutnya lagi pertanyaan yang keenam ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah adanya peran guru yang selama ini membantu dan
berkolaborasi dengan pengambilan keputusan dilema etika. Baik, selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Oke. Nah, dari semua hal yang disampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Begitu. Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Nah, baik, terima kasih Bapak untuk semua jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Di sini saya juga berterima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu. Di sini semoga mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan dipermudah segala urusannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang Ibu. Siang. Maaf ya Ibu, saya minta waktunya sebentar. Saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait kasus-kasus yang pernah Ibu alami di sekolah. Baik Bu, langsung saja ya Bu ya. Oke, silahkan. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau ditanya tentang kasus di setiap sekolah mungkin tentu ada, tapi bukan kasus ya, permasalahan. Kalau kasus kayaknya kedengarannya terlalu apa ya. Oke, berdasarkan permasalahan tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika itu ada bujukan moral yang dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusannya. Jika alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka itu masuk ke dalam dilema etika. Tapi jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Baik Bu, untuk selanjutnya pertanyaan kedua ya Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau untuk mengambil keputusan, tentu keputusan itu tidak bisa saya ambil sendiri, kan? Tentu kami harus berdiskusi dengan guru-guru semua, seperti itu. Karena menyangkut hal banyak orang. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 ya Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya kami akan melakukan rapat internal, rapat kecil bersama rekan-rekan guru. Nah, di rapat itulah kami nanti akan membahas permasalahan yang muncul. Kalau seandainya tidak selesai dengan rapat guru, tentu kami akan membawa kepentingan ini yang dengan komite. Baik, selanjutnya ya Bu, pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu pengambilan keputusannya adanya tindakan yang preventif sebelum terjadinya permasalahan itu sendiri. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang kelima ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Tantangannya tentu dalam mengambil keputusan itu adalah kurangnya ketegasan. Jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan, kadang kita serba salahkan, yang ini begini, yang gurunya begini begitu. Jadi mengambil di antara sisi tengahnya itu agak sulit kalau tidak kita diskusikan sama-sama. Baik, selanjutnya lagi ya Bu, pertanyaan yang keenam. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur apa yang Ibu lakukan? Kalau untuk jadwal dalam menyelesaikan masalah itu tidak ada. Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika itu karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi bersama saudara guru. Jadi kalau kita menemui hambatan atau tantangan atau rintangan, kita akan diskusi, saling sharing, kolaborasi dengan guru-guru. Tentu kita juga harus mendengar pendapat dari guru-guru bagaimana sebaiknya positifnya untuk kedepannya. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya untuk mengambil keputusan itu yaitu tadi dengan kita berdiskusi bersama guru-guru. Tentu nanti akan tercipta satu pendapat yang disepakati secara bersama-sama. Dari situlah kita ambil solusi dari permasalahan yang timbul. Baik. Selanjutnya lagi Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang disampaikan, pelajaran apa yang Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan itu bahwa tidak semua keputusan yang kita anggap benar itu dianggap benar juga oleh teman-teman yang lain atau rekan guru yang lain. Pasti ada pro dan kontra antara pengambilan keputusan yang saya buat, walaupun itu sudah dilakukan dengan berdiskusi bersama guru-guru yang lain. Baik, terima kasih Ibu untuk semua jawaban yang telah diberikan. Di sini saya pamit undur diri Bu. Sekali lagi saya terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.